Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafidha Pratama dengan NPM 3 nomor terakhir 131 dari kelas B. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang kutipan. Jadi, apa itu kutipan? Kutipan adalah tindakan mengambil kata-kata, frasa, atau bagian dari sebuah teks yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang dari sumber tertentu, seperti buku, artikel, atau laporan, dan menyertakannya dalam tulisan atau pidato lain. Kutipan dapat digunakan untuk menguatkan argumen atau mendukung pandangan tertentu dengan menggunakan sumber yang diakui atau terkenal. Kutipan dapat digunakan dalam berbagai jenis tulisan seperti esai, artikel, karya ilmiah, dan buku. Kemudian ada jenis-jenis kutipan. Ada beberapa jenis kutipan yang umum digunakan, antara lain yang pertama ada kutipan langsung, dan yang kedua ada kutipan tidak langsung. Yang pertama itu kutipan langsung. Apa itu kutipan langsung? Kutipan langsung adalah ketika Anda menuliskan kata-kata yang diucapkan atau ditulis secara tepat seperti dalam sumber aslinya. Kutipan langsung ini biasanya diletakkan dalam tanda kutip dan disertai dengan informasi mengenai sumber kutipan tersebut seperti nama pengarang, judul buku, atau nomor halaman. Untuk ciri-ciri kutipan langsung di sini ada 3. Yang pertama itu menggunakan kata-kata yang tepat dari sumber aslinya. Yang kedua itu memperlihatkan kesamaan antara kutipan dan sumber asli. Hal ini memungkinkan pembaca untuk melihat bagaimana kata-kata tersebut digunakan dalam konteks aslinya. Yang ketiga itu mengutip sumber yang kuat. Dengan menggunakan kutipan langsung dari sumber yang kuat, argumen yang disampaikan oleh penulis menjadi lebih kuat dan lebih meyakinkan. Kemudian ada format penulisan kutipan langsung, yaitu pertama menggunakan tanda kutip, kemudian ditulis nama penulis, tahun, dan halaman tempat kutipan ditemukan. Sebagai contoh, menurut John Dewey, buka tanda kutip, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri. Kemudian tutup kutip. Lalu ditulis nama penulis, kemudian tahun, lalu halaman tempat kutipan itu ditemukan. Yang kedua itu ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah ketika Anda menuliskan ide atau informasi dari sumber asli dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Meskipun kita tidak menggunakan kutipan langsung, kita harus tetap memberikan kredit pada sumber asli dengan menuliskan nama pengarang atau judul bukunya. Jadi sininya kutipan tidak langsung juga ada 3. Berbanding dengan kutipan langsung yang mana dia menggunakan kata-kata langsung dari sumber aslinya, di kutipan tidak langsung di sini menggunakan kata-kata penulis sendiri. Kemudian yang kedua itu menyampaikan makna secara keseluruhan. Kutipan tidak langsung menyampaikan makna keseluruhan dari sumber aslinya. Yang ketiga itu ada mengutip sumber yang lebih luas. Dalam hal ini, Anda tidak perlu mengutip secara tepat setiap kalimat atau paragraf relevan dengan argumen Anda. Namun, Anda bisa menuliskannya dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri. Kemudian ada format penulisan kutipan tidak langsung. Di kutipan tidak langsung tidak menggunakan tanda kutip, tapi langsung tulis saja nama penulis, kemudian tahun publikasi. Sebagai contoh, menurut John Dewey, lalu tulis tahunnya 1938, tidak menggunakan tanda kutip, pendidikan harus berorientasi pada kehidupan dan tidak hanya sebagai persiapan untuk kehidupan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimba Jati Dujan Miko dengan NPM 2217051069 dari kelompok B, kelompok 9 Bahasa Indonesia kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang catatan kaki. Pertama, untuk pengertian, catatan kaki adalah cara untuk menunjukkan identitas sumber referensi, sekaligus memberikan bukti tambahan bahwa penulis benar-benar memiliki integritas ilmiah yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan yang bersangkutan. Untuk tujuan penulisan catatan kaki, pertama, sebagai jaminan validitas fakta, kedua, pemberian apresiasi, ketiga, memberikan keterangan tambahan, memperkuat bahasan di luar persoalan yang dibahas, seperti komentar, pandangan lain, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, merujuk bagian lain dalam tulisan. Untuk prinsip penulisan catatan kaki, pertama, pisahkan teks sebelumnya dengan 2 spasi bernomor, menggunakan garis 15 spasi dari margin kiri. Lalu ditulis dengan huruf 11 dan 1 spasi.
3. Penomoran dengan angka Arab dimulai dari margin kiri setelah karakter ke-7 dari awal paragraf. Bagian berikutnya ditulis dengan margin kiri rata. Gambar dan teks pada catatan kaki tidak dipisahkan oleh spasi. Penomoran catatan kaki dimulai dan diurutkan berdasarkan paragraf. Masing-masing dari catatan kaki bab variabel selalu dimulai dengan nomor 1. Penempatan catatan kaki tidak boleh melebihi batas bawah. Jadi catatan kaki terakhir di halaman itu berjarak 3 cm dari bawah. Nama penulis ditulis sesuai dengan aslinya. Untuk marga tidak diutamakan. Setiap gelar akademik yang muncul sebelum nomor dan atau setelah nama orang tidak dicantumkan dalam catatan kaki. Ada 3 istilah penulisan dalam catatan kaki. Pertama, ibid. Ibid digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya. Format penulisannya ibid titik halaman. Ini jika berbeda halaman dengan kutipan di atasnya. Lalu ada OP-sheet. OP-sheet digunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi sudah disisipi catatan kaki lain dari sumber yang lain. Format penulisannya pengarang, OP-sheet, halaman. Lalu yang ketiga ada log-sheet. Digunakan untuk menunjukkan sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi telah diselingi sumber lain, terletak pada halaman yang sama. Format penulisannya nama pengarang, log-sheet. Berikut adalah contoh dari catatan kaki. Di sini 1 M. Quraish Shihab, wawasan Al-Quran dalam kurung Bandung .2 Mizan, 1998, 97. Keterangan pengarang pada catatan kaki tersebut bergelar Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab, MA. Akan tetapi, gelar nama pengarang tidak dicantumkan pada catatan kaki. Untuk contoh penggunaan istilah bisa dilihat di sini. 1. Khoir, A dalam kurung 2017 Sustainable Development in the Protection and Management of Environment in the Local Autonomy Framework. Titik. UNREM Law Review, 1 dalam kurung 1, 149 sampai 167. Lalu ada 2 IBIT, 3 IBIT titik halaman 170. Lalu 4 Sustainable Development in the Use of Water Source in the Local Autonomy Framework. Titik UNMEL Law Review. 1 dalam kurung 2, 141 sampai 157. 5 Khoir, log-sheet. 6 Khoir, OP-sheet titik halaman 120. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang catatan kaki. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ivan Aditya dengan NPM 22170511147. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi bibliografi. Bibliografi adalah daftar sumber pustaka atau referensi yang telah digunakan dalam sebuah penulisan atau karya tulis ilmiah. Bibliografi ini mencakup sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas dan mencakup sumber-sumber yang tidak tercantum secara spesifik dalam teks. Adapun tujuan dari bibliografi ini untuk membantu pembaca dalam mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dengan topik tertentu dan membantu dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun jenis-jenis bibliografi yang umum digunakan terdapat bibliografi deskriptif, bibliografi analitis, bibliografi kritis, bibliografi tematis, bibliografi historis, bibliografi biografi, dan bibliografi anotasi. Baik, yang pertama ada jenis bibliografi deskriptif, yang mana bibliografi ini mencantumkan informasi tentang sumber referensi secara lengkap, termasuk judul, nama penulis, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian ada bibliografi analitis, yang mencantumkan informasi tentang sumber referensi dan juga memberikan analisis tentang isi sumber referensi tersebut. Kemudian ada bibliografi kritis. Jenis bibliografi ini mencantumkan sumber informasi tentang sumber referensi dan juga memberikan analisis kritis tentang isi dari sumber referensi tersebut. Kemudian ada bibliografi tematis. Jenis bibliografi ini mencantumkan sumber referensi yang berkaitan dengan topik tertentu atau tema tertentu. Kemudian ada bibliografi historis, sesuai dengan namanya, berkaitan dengan sejarah atau perkembangan suatu topik atau disiplin ilmu.
Kemudian ada bibliografi yang mana mencantumkan sumber referensi tentang kehidupan dan karya seseorang, dan bibliografi anotasi yang mencantumkan informasi tentang sumber referensi dan juga memberikan ringkasan atau anotasi tentang isi sumber referensi tersebut. Kemudian terdapat contoh bibliografi anotasi, contohnya PAHL, R.H. 2003 Assessment Traps in K12 Social Studies, The Social Studies .94 dalam kurung 5.212 sampai 215 . Dalam artikel ini, penulis secara kritis melihat praktek asesmen dalam pendidikan IPS atau Social Studies Education, terutama pada tingkat negara bagian di Amerika Serikat, di mana tujuan asesmen ialah untuk meningkatkan pendidikan dan prestasi belajar siswa. Penulis menemukan ada persoalan besar asesmen di seluruh negara bagian untuk social studies dalam hal asesmen formatif dan sumatif serta reliabilitas dan validitas asesmen. Adapun selanjutnya unsur penulisan bibliografi meliputi yang pertama ada nama penulis atau nama-nama pengarang. Nama penulis harus ditulis dengan format nama belakang diikuti oleh inisial depan. Jika terdapat lebih dari satu pengarang, tuliskan nama-nama mereka secara terpisah dengan menggunakan koma dan simbol dan sebelum nama pengarang terakhir. Kemudian ada tahun publikasi, tuliskan tahun publikasi setelah nama penulis atau setelah judul sumber. Kemudian yang ketiga ada judul sumber. Judul sumber itu harus ditulis dengan huruf kapital pada kata pertama serta setiap kata yang memiliki status kata benda, kata sifat atau kata kerja yang penting. Nomor 4 ada media publikasi. Tuliskan media publikasi, jurnal, buku, website, dan lain-lain setelah judul sumber. Media publikasi ini harus ditulis dengan huruf kapital pada kata pertama. Kemudian ada edisi. Jika sumber yang digunakan adalah edisi revisi atau edisi baru, informasi tersebut harus dituliskan setelah media publikasi. Kemudian nomor 6 ada nomor volume dan nomor halaman. Jika sumber yang digunakan adalah artikel jurnal, tuliskan nomor volume dan nomor halaman setelah media publikasi. Yang terakhir atau ketujuh ada doi atau URL. Jika sumber yang digunakan adalah artikel jurnal yang memiliki DOI atau Digital Object Identifier, tuliskan DOI setelah nomor halaman. Jika sumber yang digunakan adalah dari website, tuliskan URL lengkap setelah judul sumber dan informasi akses tanggal seperti bulan, tanggal, dan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenitra Vizan, NPM 2217051135 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah suatu daftar yang berisi sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah, seperti skripsi, makalah, tugas akhir, dan penelitian. Tujuan dan fungsi daftar pustaka. Yang pertama, memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan bukan hasil penulisan sendiri. Yang kedua, memberikan arah kepada pembaca yang ingin meneruskan karya tulis atau melakukan pengecekan terhadap sumber aslinya. Yang ketiga, memberikan apresiasi terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk. Yang keempat, menjaga profesionalitas penulis terhadap tulisan yang dibuat. Aturan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Yang kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Yang ketiga, daftar pustaka diketik atau ditulis satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Yang keempat, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dahulu. Kemudian diikuti singkatan atau inisial nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Yang kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan pada nomor 4. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya seperti berikut. Nama depan dan nama tengah disingkat.
Dilanjutkan nama belakang untuk penulis dan seterusnya. Penulisan nama tengah atau depan disingkat dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Yang terakhir itu, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya. Yang terakhir, kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan. Teknik penulisan daftar pustaka. Terdapat 3 format penulisan daftar pustaka, yaitu American Psychological Association atau APA untuk makalah ilmiah, Modern Language Association atau MLA untuk makalah humaniora, dan Chicago Manual of Style atau CMS untuk ilmu sosial. Yang pertama itu, baris pertama dimulai pada margin sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. Yang kedua itu, jarak antar baris adalah 1,5 spasi. Yang ketiga, daftar pustaka diurut berdasarkan abjad huruf pertama, nama belakang penulis. Yang terakhir, jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu harus dicantumkan ulang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirinda Bakarudin dengan NPM 2217051027. Saya akan menjelaskan tentang APA. APA dengan kepanjangan American Psychological Association adalah salah satu format penulisan daftar pustaka atau bibliografi yang sering digunakan dalam bidang kepenulisan. Jadi, cara penulisan bibliografi dan daftar pustaka menggunakan format APA edisi ke-7. Pertama yaitu penulisan daftar pustaka dari buku. Formatnya yaitu nama penulis ditulis dengan nama belakang terlebih dahulu, lalu tahun terbit di dalam kurung, lalu judul buku yang dicetak miring, lalu penerbit. Contohnya, jika penulis berjumlah 1 orang, ditulis Senjaya, Sasa Juarsa. Penulis ini nama aslinya Sasa Juarsa Senjaya. Namun, jika dalam penulisan daftar pustaka, nama belakang ditulis terlebih dahulu. Jadi, Senjaya, Sasa Juarsa. Lalu tahun terbitnya 2014 di dalam kurung. Lalu judul bukunya yaitu Pengantar Teori Komunikasi yang dicetak miring. Dan penerbitnya yaitu Universitas Terbuka. Dan untuk penulis berjumlah 2-3 orang, tulisnya seperti ini. Nama penulis pertama, kedua, dan ketiga, tahun terbit, judul buku dicetak miring, lalu penerbit. Dan yang contoh ketiga, yaitu jika penulis berjumlah lebih dari 3 orang. Ditulis seperti ini. Lalu jika buku diterbitkan oleh organisasi, contohnya yaitu organisasinya yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Pemuda. Lalu tahun terbitnya 2007 dan judulnya dicetak miring Anatomi Tubuh Manusia. Lalu penerbitnya Universitas Pemuda. Jika satu penulis menerbitkan 2 atau lebih buku yang berbeda dalam daftar pustaka, urutan ditulisnya berdasarkan buku yang terbit paling awal. Seperti ini. Salsabila Nanda,
jika ditulis menjadi nanda, koma, sastra bilang. Buku yang pertama diterbitkan pada tahun 2019 dan yang kedua tahun 2020. Buku yang terbit paling awal ditulis terlebih dahulu dalam penulisan daftar pustaka. Lalu yang contoh berikutnya yaitu jika satu penulis menerbitkan 2 atau lebih buku dalam 1 tahun, maka urutan penulisan dalam daftar pustaka yaitu berdasarkan abjad judul buku. Seperti contohnya Dwi Astuti, ditulis Astuti, Dwi. Penulis ini menerbitkan 2 buku dalam tahun 2016. Yang pertama itu belajar menggunakan kamera, lalu berikutnya desain produksi TV. Jadi pada saat penulisan daftar pustaka ditulis berdasarkan abjad judul buku terlebih dahulu, yaitu belajar yang B, lalu yang D. Lalu contoh berikutnya yaitu jika buku tersebut adalah buku terjemahan. Ditulis nama penulisnya, itu nama belakangnya terlebih dahulu, Desner James. Lalu tahun terbit 2009, lalu judul buku The Runner, lalu nama penerjemahnya dan penerbitnya. Contoh berikutnya yaitu penulisan daftar pustaka dari jurnal. Formatnya yaitu nama penulis, ditulis dengan nama belakang terlebih dahulu, lalu tahun terbit, judul artikel, nama jurnal dicetak miring, lalu volume jurnal, lalu dalam kurung nomor atau isu jurnal. Dan halaman. Kemudian jika ada tautan, ditulis sumbernya. Berikut contohnya. Yaitu yang pertama, jika penulis berjumlah 1 orang, maka ditulis nama belakang terlebih dahulu, lalu nama depannya, lalu tahun terbitnya 2008, dan ini judul artikelnya, dan nama jurnalnya dicetak miring. Lalu di sini ada volume ketiga dan nomor atau isu 1, nomor halaman yaitu 48 sampai 59. Dan jika penulis berjumlah 2 atau 3 orang, tulis seperti ini. Penulis pertama, lalu penulis kedua, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, cetak miring, lalu volume, isu, lalu halaman. Lalu jika berjumlah lebih dari 3 orang, seperti ini. Ini penulis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu tahun terbit, lalu judul artikel, nama jurnal. Jika jurnal diperoleh secara online dari situs universitas, maka cara penulisannya seperti ini. Nama penulis dibalik, di nama belakangnya terlebih dahulu, lalu tahun terbit, lalu judul artikel, lalu nama jurnal dicetak miring, lalu volume, lalu isu atau nomor, lalu halamannya. Lalu cantumkan juga tautan dari kita mengambil jurnal tersebut.
Lalu berikutnya yaitu penulisan daftar pustaka dari e-book. Formatnya yaitu nama penulis, tahun terbit, judul e-book yang dicetak miring, lalu penerbit, lalu edisi jika ada, lalu tautan e-booknya. Contohnya yaitu jika e-book tersebut merupakan edisi satu-satunya, maka ditulis seperti ini. Nama penulis ditulis dengan nama belakangnya terlebih dahulu, yaitu Mirza S. Lalu tahun terbit, judul e-book ditulis dicetak miring, lalu penerbitnya dan tautannya. Dan contoh berikutnya yaitu jika e-book tersebut memiliki beberapa edisi. Misalkan kita eh, mengambil e-book ke edisi kedua, maka ditulisnya seperti ini. Setelah penerbit ditulis edisinya, yaitu edisi 2. Lalu linknya atau tautannya. Kemudian yaitu penulisan daftar pustaka dari majalah atau koran. Formatnya yaitu nama penulis, tahun, bulan, dan tanggal terbit. Lalu judul artikel, nama majalah atau koran ditulis italik atau cetak miring, lalu halaman yang dikutip, lalu tautan koran atau majalah jika ada. Yang pertama, jika terdapat nama penulis dalam koran. Ini nama penulisnya Gilang Ramadan, ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, jadi Ramadan, Gilang, titik, tahun 2022, bulan terlebih dahulu baru tanggal yaitu Mei 5, titik, judul artikelnya revitalisasi situs Ciburuy. Lalu nama majalah atau korannya ditulis cetak miring untuk lalu halaman yang dikutip halaman 7. Jika tidak dapat nama penulis dalam koran, maka penulisannya langsung ke judul, lalu tahun, bulan, dan tanggal, lalu nama majalah atau koran, lalu halamannya. Lalu contoh selanjutnya itu jika terdapat nama penulis dalam majalah. Nama penulisnya ditulis nama belakang terlebih dahulu, lalu tahun, bulan, lalu judulnya, lalu nama majalahnya, dan halamannya. Kemudian jika koran atau majalah diperoleh dari internet, maka ditambahkan tautannya setelah nama majalah ini ditambahkan tautannya. Lalu selanjutnya penulisan daftar pustaka dari skripsi, tesis, dan disertasi. Format penulisannya itu nama penulis, tahun terbit, judul skripsi atau tesis atau disertasi yang ditulis italik atau cetak miring, lalu nama perguruan tinggi, dan tautan jika ada. Contohnya yang pertama, jika diperoleh secara fisik. Maka penulisannya nama penulis dengan tulisan belakangnya terlebih dahulu, lalu koma, nama depan, lalu tahun terbit, lalu judul skripsinya
tulis miring, lalu nama perguruan tingginya, Universitas Persada. Dan jika diperoleh dari situs perguruan tinggi, maka ditambahkan tautannya, ini tautan sumbernya. Lalu contoh selanjutnya yaitu contoh penulisan daftar pustaka format APA dari situs website. Formatnya itu nama penulis ditulis dengan nama belakang terlebih dahulu, lalu dalam kurung tahun, bulan, dan tanggal terbit, lalu judul artikel yang dicetak miring, lalu judul website, lalu tautan alamat website. Contohnya, nama penulisnya yaitu An-Nurrohim, ditulis Nurrohim A. Lalu tahunnya 2020, bulan November, dan tanggal 27 di dalam kurung, lalu titik, judul artikelnya dicetak miring, lalu judul websitenya, information, titik, lalu alamat tautan websitenya, seperti ini. Dan jika penulisan daftar pustaka dari Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan, formatnya yaitu judul atau topik peraturan, lalu instansi dan nomor peraturan, lalu dalam kurung tahun, dan tautan jika ada. Jika diperoleh dari Undang-Undang Dasar 1945, maka contohnya seperti ini. Contoh pustaka dari bab UUD Undang-Undang Dasar 1945. Misalkan kita mengambil bab kelima. Ini dalam daftar pustaka ditulis seperti ini. Undang-Undang UUD 1945 bab 5. Lalu jika mengambil dari salah satu pasal dalam UUD 1945, maka tulisannya UUD 1945 bab 5, pasal 17. Lalu jika kita mengambil salah satu ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka penulisannya yaitu UUD 1945 bab 5, pasal 17 ayat 4. Lalu jika mengambil sumber dari Undang-Undang Dasar 1945 amandemen sebelumnya, maka tulisannya UUD 1945 amandemen 2 atau UUD 1945 amandemen 2 bab 5, pasal 17 ayat 4. Lalu selanjutnya itu jika diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Nah, judul atau topik peraturannya yaitu petunjuk pelaksanaan lelang, Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 213 tahun 2020. Lalu tautan sumber kita mendapatkan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Mendeley. Mendeley adalah perangkat lunak khusus untuk membantu membuat daftar pustaka dan citasi. Lalu saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Yang pertama, buka aplikasi Mendeley Reference Manager, lalu klik Add New, lalu klik File from Computer, lalu pilih jurnal yang akan kita buat daftar pustakanya. Ini. Ini sudah terupload ya jurnalnya. Lalu kita atur sama tambahkan penulisnya. Penulisnya yaitu
penulis pertama, nama belakangan terlebih dahulu, lalu koma, lalu nama depan, lalu penulis kedua, ini judulnya ya, lalu publication detail, nama jurnalnya, nama jurnalnya itu jurnal pendidikan, tahunnya 2023, halamannya halaman 10 sampai 20. Lalu volumenya itu volume 11 nomor 1. Volume 11 nomor 1 diisi tulisnya. Sudah. Berikutnya kita klik kanan pada jurnal tadi, lalu klik copy formatted citation. Kita copy, lalu kita forward, selanjutnya kita tempel copy tadi. Jadi seperti ini. Jadi Mendeley memudahkan kita untuk membuat daftar pustaka. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.